Oke baik, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga, apa kabar teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga kemarin malam dari build masih L1 ya, dari 3 build, kemudian dari keseluruhan analisa YouTube memang sangat luar biasa, hanya L1 saja. Mudah-mudahan untuk laga malam hari ini lebih baik, dimana saya akan membahas sekitar ada 12 laga. Di laga pertama mempertemukan tuan rumah Young Boys menghadapi St. Gallen ya, dari Liga Swiss. Jadi untuk laga ini dari line up pemain tidaklah begitu terlihat ya, sementara waktu tidak begitu terlihat. Jadi untuk laga ini versi saya sendiri cenderung berada di tuan rumah Young Boys. Di laga yang kedua kita membahas pertandingan tuan rumah Arouca menghadapi Benfica ya. Line up pemain untuk Arouca ada 5 pemain mereka diragukan untuk bisa tampil, sedangkan Benfica ada 3 pemain mereka sudah dipastikan akan absen. Peringkat sementara Arouca berada di peringkat 17 zona merah, sedangkan Benfica berada di peringkat 3 sementara. Untuk laga ini rekomend berada di tim tamu Benfica. Oke baik, di laga yang ketiga kita membahas pertandingan tuan rumah Nijmegen menghadapi Ajax dari Eredivisie Belanda ya. Nijmegen di laga ini ada 1 pemain mereka tidak akan bermain, sedangkan Ajax di laga ini yaitu ada 5 pemain masih diragukan. Peringkat sementara di mana tuan rumah Nijmegen berada peringkat 10, Ajax berada di peringkat 3. Untuk laga ini rekomend berada di tuan rumah Nijmegen. Di laga berikutnya dari Serie A, kita membahas pertandingan tuan rumah Fiorentina menghadapi Inter Milan. Kedua tim sama-sama memiliki 1 pemain sudah dipastikan akan absen. Dari peringkat sementara, Fiorentina berada di peringkat 4, Inter Milan berada di peringkat 3. Poin yang sama, perbedaan dalam performa mencetak gol dan jumlah kebobolan saja. Jadi untuk laga ini berversi saya sendiri cenderung berada di tim tamu Inter Milan. Masih di Serie A, saya membahas pertandingan tuan rumah Torino menghadapi Napoli. Torino ada 5 pemain mereka tidak akan bermain, Napoli ada 2 pemain dari peringkat sementara di mana tuan rumah Torino berada di peringkat 11 dengan meraih 15 poin dari 13 laga, sedangkan Napoli berada di puncak klasemen dari Serie A dengan meraih 29 poin dari 13 laga ya, hanya selisih 1 poin dengan Lazio, Fiorentina, Inter Milan, dan Atalanta. Untuk laga ini rekomend berada di tuan rumah Torino. Di laga lainnya, tuan rumah Parma menghadapi Lazio. Parma ini ada 6 pemain mereka masih diragukan ya, sedangkan Lazio 2 pemain sudah pasti akan absen, 2 pemain berikutnya masih diragukan. Dari peringkat sementara di mana tuan rumah Parma berada di peringkat 14, sedangkan tim tamu Lazio berada di peringkat 5 sementara. Untuk laga ini berversi saya sendiri ini cenderung berada di Lazio ya. Oke, next selanjutnya kita pergi ke La Liga Spanyol. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Real Madrid menghadapi Getafe. Untuk Real Madrid ini cukup banyak pemain mereka yang akan absen, yaitu Alaba, Camavinga, Carvajal, Eder Militao, dan Vinicius Junior ya. Rodrigo dan Tchouaméni masih diragukan, sedangkan Getafe di laga ini ada 4 pemain. Dari peringkat sementara Madrid peringkat 3, sedangkan tim tamu Getafe peringkat 17. Untuk laga ini masih baik berada di Real Madrid. Masih di La Liga, saya membahas pertandingan tuan rumah Rayo Vallecano menghadapi Athletic Bilbao ya. Line up pemain untuk kedua tim sama-sama memiliki 1 pemain tidak akan bermain. Dari peringkat sementara di mana tuan rumah Vallecano berada di peringkat 13, sedangkan Bilbao berada di peringkat 6. Cukup jauh dari peringkat dan handicap sangat rendah. Untuk laga ini kemungkinan besar imbang ataupun Vallecano ya. Jadi untuk laga ini berada di tuan rumah Vallecano. Next, kita membahas pertandingan dari Liga Premier Inggris. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Liverpool menghadapi City ya. Tim yang diunggulkan itu adalah tuan rumah Liverpool ya, cenderung mengepur, dan line up pemain untuk Liverpool di laga ini ada 5 pemain mereka sudah dipastikan akan absen, sedangkan Manchester City di laga ini ada 3 pemain mereka tidak akan bermain ya. Oke, dari laga terakhir ya, Liverpool itu meraih kemenangan saat menghadapi Southampton dengan skor 3-2, sedangkan di laga terakhir City menelan kekalahan sama menghadapi Tottenham. Jadi untuk laga Manchester City menghadapi Liverpool, versi saya sendiri berada di tuan rumah Liverpool. Berikutnya di laga Tottenham menghadapi Fulham ya. Di laga ini untuk Tottenham ada 6 pemain mereka akan absen, dan 1 pemain berikutnya masih diragukan, sedangkan Fulham di laga ini ada 3 pemain. Dari peringkat sementara di mana tuan rumah Tottenham berada di peringkat 8, Fulham berada di peringkat 12. Untuk laga ini bisa imbang ataupun selisih 1 gol ya. Jadi cenderung masih berada di tim tamu Fulham.
Di laga lainnya, King MU menghadapi Everton ya. Line up pemain untuk Manchester ada 2 pemain mereka sudah dipastikan akan absen ya. Dan 2 pemain berikutnya masih diragukan, sedangkan Everton di laga ini ada 5 pemainnya. Dari peringkat sementara di mana Manchester peringkat 13, Everton peringkat 15. Cukup dekat dari peringkat sementara, per handicap cukup tinggi. Oke, untuk laga ini kita cenderung berada di tuan rumah Manchester ya. Kemudian memasuki laga yang terakhir, saya membahas pertandingan tuan rumah Chelsea menghadapi Aston Villa. Di laga ini Chelsea ada 2 pemain mereka tidak akan bermain. Sevilla di laga ini ada 1 pemain saja. Dari peringkat sementara di mana tuan rumah Chelsea berada peringkat 5, sedangkan Aston Villa berada peringkat 9 ya. Di mana di laga terakhir Chelsea meraih kemenangan saat menghadapi Leicester, sedangkan di laga terakhir Aston Villa imbang menghadapi Crystal Palace. Untuk laga ini rekomen berada di tim tamu Aston Villa. Oke, baik, itu dia mengenai dari laga malam hari ini. Kemudian untuk bil-bilnya info di grup. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga. Enemy contact on the radar. Squadron 1-1 heading back, course 130.